jiwa nasionalisme kita seperti biasanya menyanyi lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Peserta didik diharap berdiri. Nanti biar kompak semua tangannya di dada ya, sambil nyanyi ya. Tuh, Indonesia berdiriku. Seperti biasa, kita cek kehadiran dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Kenapa Sri Wahyuni? Sakit. Sakit. Ada lagi? Dimas kenapa? Apa ya? Kita doakan semoga yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sekarang tanpa keterangan besok bisa segera hadir lagi. Ada lagi? Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Ya, masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Toleransi. Terus apa lagi? Toleransi dan penerapannya di berbagai
bagi kelompok dua kali. Yang pertama, kelompok berdasarkan pemahaman. Yang kedua, kelompok berdasarkan gaya belajar. Seperti apa? Ikuti saja pembelajaran hari ini. Nah, untuk menumbuhkan pemahaman konsep dari usia balik, Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Tolong perhatikan video pembelajaran berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda usia balik antara lain: 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah berumur 10 atau 11 tahun. 2. Haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan. Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Darah haid biasanya keluar setiap sebulan sekali. Paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, tetapi umumnya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. 3. Berusia 15 tahun. Jika seorang anak belum mengalami ihtilam dan haid, maka ia dinyatakan balik jika telah menginjak usia 15 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Remaja perempuan menginjak usia balik atau pubertas, umumnya pada usia 8-13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 9-15 tahun. Menurut ilmu biologi, tanda masa puber antara lain: 1. Tanda puber anak laki-laki. Pertumbuhan alat kelamin dan testis atau buah zakar. Tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak. Produksi keringat bertambah. Mengalami mimpi basah pertama. Terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat. Mulai tumbuh jerawat, baik di area wajah maupun badan. Tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7 hingga 8 cm setiap tahun. Terbentuk otot-otot pada tubuh. Mulai tumbuh rambut pada wajah atau kumis dan jenggot. Tumbuh jakun atau ujung kerongkongan yang tampak menonjol pada leher laki-laki dewasa. Secara mental, remaja laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila ada masalah, ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. 2. Tanda puber anak perempuan. Mengalami menstruasi pertama, mulai tumbuh jerawat pada wajah, tumbuhnya payudara, tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan, lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan. Tinggi badan. Perhatikan video tadi. Nah, coba Bapak ingin mengukur kemampuan kalian, ya, bagaimana pemahaman tentang menyambut usia balik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan usia balik? Usia yang sudah dewasa. Ya, pintar. Yang kedua, apa saja tanda-tanda atau ciri-ciri usia balik? Apa saja? Mimpi basah, betul. Siapa lagi? Ciri-ciri usia balik coba. Tumbuh jakun, pintar. Apa lagi? Itu laki-laki, yang perempuan apa aja? Ya, menstruasi. Terus ada lagi? Selain menstruasi? Selain menstruasi apa
yang kemaluan atau tumbuhnya payudara, ya. Terus nanti berdasarkan pemahamannya tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok dengan pemahaman yang tinggi. Tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Kelompok yang kedua, kelompok dengan pemahaman sedang, yang ragu-ragu tadi. Atau dan kelompok yang ketiga, kelompok yang butuh bantuan dalam untuk memahami ya. Oke, silakan bikin kelompoknya. Kelompok yang pertama isinya tadi Yonita, Bayu, Tarik, Triwayuni, Tritika, sama Raki. Kelompok yang kedua nanti Lili, Rapi, terus Dede, Dian, sama Kayla ya. Dan yang sisanya kelompok 3. Silakan bikin kelompok. Ayo, bikin kelompok. Silakan bikin kelompok. Kerjasama seperti. Nah, ini ya, kalian sudah berkumpul bersama kelompok. Bapak bikin kelompok ini berdasarkan pemahaman kalian. Bapak sudah membuat bahan bacaan berdasarkan kemampuan kalian. Ini semuanya beda-beda. Nanti setiap kelompok mendapatkan bahan bacaan yang berbeda. Silakan kalian baca dan pelajari ya. Untuk kelompok yang pertama ini lebih tinggi ya, karena kemampuannya lebih tinggi ya. Silakan. Dibaca saja ya. Yang ini pemahaman sedang ini ya. Silakan dibaca saja. Nih. Ya. Nah. Dan ini untuk yang pemahamannya harus butuh bantuan. Silakan dibaca. Dibaca. Terus kalian perhatikan baik-baik. Sudah dibaca materinya? Sudah dipahami? Sekarang kita akan berganti kelompok. Kelompoknya berdasarkan gaya belajar. Waktu awal semester sudah dibagi gaya belajar oleh Pak Rizky? Sudah ya? Coba yang gaya belajarnya cenderung visual siapa? Coba yang visual yang pertama. 1, 2, 3, 4 visual, 5, 6. Nah nanti yang 5, 6 nih dari kelompok visual di sini ya. Yang auditori, siapa yang auditori? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auditori di sini ya. Yang sisanya berarti kinestetik di sini. Jelas? Silakan berkumpul berdasarkan kelompok gaya belajarnya. Ayo kumpul. Yang visual di sini, yang auditori di sini, yang kinestetik di sini. Kelompok gaya belajarnya? Sekarang Bapak kasih tugas masing-masing untuk gaya belajar apa ini? Visual ya. Visual nanti tugasnya kalian adalah berdiskusi, menyiapkan bahan presentasi berupa gambar atau poster tentang ciri-ciri usia balik. Jelas? Gambar atau poster. Sedangkan untuk kelompok auditori nanti tugasnya diskusi, bikin cerita pendek pengalaman menyambut usia balik. Sedangkan untuk yang kinestetik, kelompok kinestetik nanti tugasnya bikin dialog singkat ya. Dialog singkat tentang usia balik. Jelas? Jelas? Silakan mulai berdiskusi. Silakan dilanjut diskusinya.
kelompoknya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok auditory, visual atau kinestetik? Tungkan tangan. Visual, boleh. Silakan kelompok visual maju duluan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok visual. Oh, di sini. Agak maju. Nah. Ya. Ya, bikin apa kelompok visual? Poster ya? Posternya ini tentang apa? Ciri-ciri perempuan baik. Apa saja perempuan baik itu ciri-cirinya? Iya, terus? Iya, apa lagi? Iya. 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 Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok 2, silakan. Ya. Membuat apa kelompok 2? Cerita pendek. Silakan dibaca cerita pendeknya. Yang lain dengarkan ya. Andi terkejut saat suatu pagi suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Saat mencoba berbicara dengan teman-temannya, suaranya pecah membuat mereka hanya suaramu kayak robot. Semua orang berdiri canda, temannya malu sekaligus bingung. Andi pulang dan melihat dirinya di cermin. Dia juga mulai menyalurkan rambut putih di atas bibir dan titik kakinya. Sambil merenung, Andi merasa ada banyak hal yang berubah tanpa ia sadari. Ketika ia bercerita kepada beliau, hanya tersenyum dan menjelaskan, itu tandanya kamu sudah mulai memasuki fase pubertas, Andi. Andi suara berubah, tumbuh juga akan berkembang. Mendengar semua anak laki-laki mengalaminya itu, Andi merasa sedikit lega. Meskipun berubah, ini terasa aneh. Ia mulai menyadari bahwa semuanya orang, termasuk teman-temannya, akan melewati hal yang sama. Udah? Bagus ya. Kenapa? Tadi tugasnya tentang berdialog ya, bikin dialog ya, atau berperan ya. Kamu sebagai apa perannya? Nina, kali ini? Dimas, silakan gawain peran kita dengan Dimas. Ada pendapat dong, biar enak. Stop, dibaca, gimana? Dia suara kamu sekarang kedengaran di dalamnya. Dia tapi kadang kejang-kejang malu banget kemarin dibahas. Dan khawatir juga ngalamin perubahan. Jadi aku mulai situasi awalnya bingung, tapi sekarang udah mulai terbiasa. Situasi gimana awalnya? Awalnya kayak sepi, hilang sebagian dari kebebasan. Juga mulai berubah dan Kan gini parah sih. Senangkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah berniat. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Bapak ucapkan terima kasih dan hasilnya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua. Tadi kelompok visual itu menjelaskan tentang ciri-ciri pubertas atau ciri-ciri balik pada perempuan. Sedangkan kelompok auditory membuat cerita pendek tentang. Nah, sedangkan yang kinestetik yaitu tadi ya menceritakan balik kepada laki-laki dan perempuannya, diperankan. Ada yang si Nina yang jadi perempuan itu sudah menstruasi, dan si Dimas yang sudah mimpi basah, gitu ya. Terima kasih. Semoga dengan majunya kelompok untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman materi hari ini, ya. Seperti biasa kita akan mengadakan
melakukan evaluasi. Bapak sudah membuat soal pilihan ganda 10. Silakan nanti kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian ya. Bapak bagikan dulu ya. Isi namanya, terus baca soalnya baik-baik. Isi namanya dulu ya. Isi namanya dulu. Silakan isi namanya. Terus nanti mulai diisi. Ya, isi namanya terus mulai diisi ya. Silakan mulai diisi namanya. Setelah evaluasi tadi ya, kita berada di ujung pertemuan hari ini. Sebelum Bapak tutup dengan kesimpulan, coba Bapak pengen tahu perasaan kalian setelah belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar dengan Bapak? Gembira, terus seru, apalagi ada yang beda? Nyaman, senang, alhamdulillah. Dengan perasaan yang positif yang sudah kalian rasakan, ilmunya pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu ciri-ciri yang balik. Di sini adakah yang sudah masuk usia balik? Laki-laki ada yang sudah mimpi basah? Belum. Berarti belum. Perempuan ada yang sudah haid? Belum. Berarti belum masuk. Nah, nanti beberapa bulan atau beberapa tahun lagi kalian akan masuk usia balik. Jangan kaget ya. Laki-laki itu suaranya berubah jadi lebih besar. Bapak ucapkan terima kasih atas kebersamaannya untuk pertemuan kali ini. Bapak juga merasa happy ya kalian bisa mengikuti arahan dari Bapak dalam program pembelajaran diferensiasi ini ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.